Pernah kepikiran nggak sih, gimana ajaran-ajaran dalam Islam itu sebenarnya nyambung banget sama hal-hal kecil di hidup kita? Kayak cara kita ngobrol sama teman, atau bahkan kebiasaan-kebiasaan sepele di rumah. Nah, kali ini kita mau coba lihat gimana Islam menghubungkan semua tindakan kita sehari-hari, dari yang kelihatannya besar sampai yang paling kecil sekalipun, ke sebuah tujuan spiritual yang jauh lebih dalam. Oke. Pertanyaan ini kedengarannya aneh banget ya, ya kan? Apa coba hubungannya bullying, bau mulut gara-gara bawang, sama sholat? Tiga hal ini kayaknya datang dari planet yang beda-beda. Tapi percaya deh, ada satu benang merah yang kuat banget yang nyatuin semuanya. Yuk kita beda bareng-bareng gimana ajaran Islam bisa nyambungin hal-hal yang tampaknya nggak nyambung ini. Oke, kita mulai dari yang paling luar dulu ya. Gimana cara kita berinteraksi sama orang lain? Jadi, Islam itu meletakkan fondasi yang kuat banget buat hidup berkomunitas, yang dibangun di atas satu prinsip utama, persaudaraan. Dan ini bukan cuma konsep doang loh, tapi isinya tuh panduan-panduan praktis buat menciptakan lingkungan yang sehat dan saling dukung. Langsung aja to the point. Sumber materi kita ini jelas banget. Bullying atau perundungan itu dilarang keras. Kenapa? Ya karena tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman buat semua, di mana setiap orang itu ngerasa jadi bagian dari sebuah keluarga besar yang saling menjaga. Nah, yang keren di sini tuh bukan cuma larangannya, tapi dasarnya. Hadis ini tuh udah kayak semacam kode etik fundamental. Jadi ini bukan sekedar perintah, jangan ngebully. Tapi ini tuh resep buat ngebangun mentalitas yang bisa mencegah bullying dari akarnya. Intinya, memotong bibit-bibit masalah sebelum sempat tumbuh. Dan coba deh kita lihat rinciannya di sini. Ini bukan hal-hal abstrak loh. Semua dimulai dari prasangka buruk, yang bahkan disebut sebagai ucapan paling dusta. Kenapa? Karena dari situlah semua masalah lain biasanya mulai. Terus berlanjut ke nyari-nyari kesalahan orang, saling iri, dan saling benci. Setiap poin di daftar ini, sekecil apapun kelihatannya, tuh kayak retakan kecil yang kalau dibiarin, bisa meruntuhkan seluruh bangunan persaudaraan kita. Nah, setelah kita bahas soal interaksi sama orang lain, sekarang kita geser nih, masuk lebih dalam ke diri kita sendiri. Di bagian kedua ini, kita bakal ngomongin dampak dari tindakan-tindakan kecil. Kalian mungkin bakal kaget gimana pilihan-pilihan yang rasanya sepele ternyata punya bobot yang gede banget. Biar gampang, kita lihat aja dua contoh yang kontras banget. Yang pertama, soal sesuatu yang sebaiknya kita hindari. Dan yang kedua, soal sesuatu yang dianjurkan buat kita lakukan. Dua-duanya sama-sama nunjukin betapa dalamnya makna di balik sebuah tindakan yang kelihatannya kecil. Wah, ini contoh yang luar biasa soal kepedulian. Larangan makan bawang sebelum ke masjid itu bukan karena bawangnya jahat loh ya. Tapi coba deh perhatikan alasannya. Karena malaikat terganggu oleh bau yang juga mengganggu manusia. Ini pelajaran yang dalam banget tentang empati. Gimana tindakan kita yang paling pribadi pun bisa punya dampak sosial, bahkan sampai ke level spiritual. Nah, sekarang kita lihat sisi sebaliknya, sebuah kelalaian kecil. Ada cerita nih tentang seorang anak namanya Rijal. Suatu pagi dia buru-buru banget sampai lupa baca doa sunnah pas mau keluar rumah. Terus siangnya ada insiden kecil, dia jatuh dari sepeda. Tapi penting nih dicatat, sumbernya nggak bilang kalau lupa doa itu pasti menyebabkan kecelakaan. Bukan gitu, ibunya cuma menggunakan momen ini untuk sebuah refleksi yang penting banget. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Ini bukan soal satu kesalahan kecil yang langsung dapat hukuman. Pertanyaannya lebih dalam. Apa yang terjadi kalau kita terbiasa mengabaikan hal-hal baik yang kecil ini? Apa dampaknya ke karakter kita dalam jangka panjang? Ini pertanyaan buat kita renungkan bareng-bareng. Oke, kita udah bahas soal interaksi sosial dan kebiasaan pribadi. Sekarang, di bagian ketiga, kita masuk ke fondasinya. Intinya inti. Ini bukan lagi soal yang dianjurkan atau sebaiknya dihindari, tapi ini soal inti yang sama sekali nggak bisa digoyahkan. Sholat wajib. Soal ini sumber materi kita udah nggak pakai basa-basi lagi, tegas banget. Sholat wajib itu perintah yang mutlak, nggak ada ruang buat negosiasi atau tawar-menawar. Anggap aja ini kayak pilar utama yang menopang seluruh bangunan keimanan kita. Tanpa pilar ini, semuanya bisa goyah. Angka ini udah menjelaskan semuanya. 5 kali sehari. Kewajiban ini saking pentingnya, sampai-sampai orang yang sakit parah pun tetap harus melaksanakannya. Tentunya dengan cara yang disesuaikan sama kondisinya. Ini nunjukin betapa nggak bisa ditawarnya kewajiban yang satu ini. Jadi, kita udah tahu kalau sholat itu pilar yang nggak tergoyahkan. Terus, gimana kalau pilar itu sengaja diabaikan? Di bagian terakhir ini, kita bakal hadapin satu pertanyaan yang cukup berat, yaitu soal konsekuensi dan pertanggungjawaban.
Nah, yang menarik, sumber materi kita ini nggak ngasih kita daftar jawaban loh. Justru kita dikasih sebuah pertanyaan besar buat direnungkan sendiri. Coba deh kita pikirin bareng-bareng. Apa sih dampak yang mungkin terjadi di kehidupan kita sekarang kalau kita ninggalin kewajiban ini? Dan apa implikasinya buat nanti di akhirat? Ini semacam ajakan buat kita semua biar jujur dan introspeksi ke diri sendiri. Jadi, kita balik lagi ke pertanyaan awal tadi kan, apa hubungannya bullying, bau bawang sama sholat? Jawabannya ternyata ada di niat dan kesadaran kita. Mulai dari menahan diri biar nggak nyakitin orang lain, terus menjaga kenyamanan bersama di tempat ibadah, sampai memenuhi panggilan sholat, semuanya itu terhubung. Dan pada akhirnya, ini menyisakan satu pertanyaan besar buat kita semua. Bagaimana niat bisa mengubah setiap tindakan kita, dari yang paling biasa menjadi sesuatu yang luar biasa bermakna?